Selamat pagi, Sarah. Pagi. Nah, Sarah apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jadi, Sarah sebelum kemarin tadi Sarah kemana dulu? Dari mana? Langsung ke sini tadi dari rumah. Dari rumah ya. Jarak dari rumah kemarin tuh jauh nggak? Lumayan jauh. Lumayan jauh. Itu sekitaran. Nah, tadi kemarin itu Sarah naik apa? Diantar Diantar naik naik kereta kereta ya. Nah, jadi Sarah sekarang semester berapa? semester 7. Semester 7 jurusan Matematika, pendidikan matematika pendidik. Kuliahnya di mana? di UMN. Di UMN-nya. Nah, jadi pengalaman Sarah selama perkuliahan itu apa? Kalau misalnya dari teman-temannya ya, teman-temannya itu baik, terus pun mudah berbaur dengan mereka, terus pun nggak ada ibaratnya kayak di sekolah-sekolah bully atau milih-milih teman tuh nggak ada, karena semuanya nyatu di situ aja sih. Dosennya juga baik, terus wawasannya pun juga luas. Oke. Sebelumnya Sarah udah pernah belum di konseling atau udah pernah dengar gimana itu proses konseling? Belum. Belum. Jadi di sini saya jelaskan sedikit ya tentang proses konseling itu. Jadi konseling individual itu adalah di mana layanan bimbingan konseling, salah satu layanan bimbingan konseling yang di mana terdapat konselor dan klien, yang di mana konselornya itu saya sendiri dan kliennya itu Sarah. Dan di sini Sarah bebas untuk menceritakan semua apa yang Sarah rasakan, sehingga kita dapat mencari solusi dari permasalahan yang Sarah ceritakan tadi. Nah, di sini Sarah tidak usah takut untuk masalahnya itu keluar atau merembet ke manapun, keluar dari ruangan ini tanpa ada izin dari Sarah sendiri. Saya tidak akan menceritakan semuanya kepada orang lain yang ada di luar ruangan ini. Dan di sini agar proses konseling kita lancar, jadi Sarah bebas menceritakan apapun yang Sarah rasakan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Apakah Sarah sudah paham? Sudah. Oke. Jadi di sini kita udah bisa memulai konselingnya. Oke. Nah, jadi di sini Sarah boleh tuh menceritakan apa yang Sarah rasakan. Saya mulai dulu. Jadi saya tuh punya pacar, atau bisa dibilang pernah punya pacar. Saya menjalani hubungan ini hampir 1 tahun lebih. Semuanya berjalan lancar pada umumnya, cuman banyak yang bilang itu dia termasuk toksik. Karena pertama-tama ini yang baik-baik dulu ya, kayak misalnya dia tuh perlakunya udah baik kali kan, kayak misalnya pergi kuliah pun pernah diantar, pulang kerja pun pernah dijemput, terus pun dia tidak pernah selingkuh, atau sejauh ini belum kedengaran pernah selingkuh. Selalu ngabarin atau kayak ngasih makanan sering juga, terus sering jalan bareng. Tapi lama-kelamaan kayak jadinya hubungan ini udah nggak baik lagi, nggak sehat. Nggak sehatnya maksudnya dalam konteks gimana? Karena kayak satu sisi terlalu ada tekanan di dalam hubungan ini. Yang di sini dimana saya yang tertekan. Kayak misalnya saya berkomunikasi dengan lawan jenis itu dibatasin kali. Ibaratnya untuk komunikasi dengan lawan jenis itu nggak ada. Itu nggak boleh. Terus misalnya saya keluar sama teman saya, kan jadwal saya tuh cuman hari Minggu aja yang kosong kan. Dia tuh kayak ngebatasin keluarnya tuh cuman harus sama dia aja. Sedangkan saya kan juga punya teman, ibaratnya jangan kehidupan saya tuh berhubungan dengan dia terus, kan saya punya dunia luar saya juga. Itu terlalu ngebatasin sampai saya tuh kalau misalnya keluar ya saya bagi waktu, misalnya pagi sampai sore sama teman saya, terus pulang dari situ malamnya sama dia kayak gitu. Terus pun privasi udah hampir nggak ada lagi, kayak semua tuh harus dilengketkan ke HP dia. Sampai pun kemarin WA pun dia minta dilengketkan ke HP dia. Menurut saya itu kan terlalu privasi ya. Emang nggak ada apa-apa di situ, cuman saya nggak suka aja kayak gitu. Terus apa lagi ya, misalnya kayak buat profil apa tuh harus foto berdua kayak gitu kan. Berarti dia menginginkan bahwasanya
orang itu harus tahu kamu itu punya dia gitu. Iya. Terus Jadi kayak gitulah. Terus apa-apa harus dimasukkan foto dia. Pokoknya semua berkaitan harus tentang dia. Nggak boleh orang lain tuh masuk ke dalam hubungan itu. Terus apa lagi ya? Satu sisi dia tuh juga baik. Jadi kayak baik saya ketutup. Baiknya kayak misalnya kayak dia nggak pernah ngomong kasar. Satu sisi. Terus pun dia selama jalan pun berperilaku sopan, nggak ngelirik-ngelirik cewek lain. Sejauh ini pun dia pun gak ada ketahuan selingkuh juga. Terus pun misalnya nih ada kan WA itu ada online-nya. Terus online saya tuh selalu dipantau. Ibaratnya saya buka WA itu jadi takut karena kayak nanti pun ketahuan online pasti dia marah-marah gitu. Udah gitu kayak saya jadi sadar kalau misalnya hubungan ini udah nggak baik. Udah gitu pun saya berkonsultasi juga sama teman saya kan atau orang-orang sekitar saya. Apakah hubungan ini harus dilanjutkan atau enggak? Dan jawabannya sama, nggak dari satu orang aja. Bahkan hampir semua yang menyarankan untuk mengakhiri hubungan ini. Jadi dari situlah saya menyadari kalau hubungan ini salah. Jadi kan dia memperlakukan Sarah kayak gitu. Nah, apa ada timbal balik dari perlakuan Sarah ke dia gitu? Apakah Sarah juga memperlakukan kayak apa yang dia perlakukan ke Sarah? Kalau misalnya WA lengket di HP saya, WA dia atau IG dia tuh sebetulnya tuh nggak ada. Saya nggak membatasi dia atau tetap memberikan dia privasi atau space buat dia karena saya maunya tuh hubungan itu kayak gitu, kayak sama-sama dewasa aja sih. Itu aja. Jangan yang terlalu menekan. Iya. Nah, jadi dari permasalahan Sarah itu apa yang bisa Sarah lakukan? Ya mau nggak mau karena kan udah nanya juga ke orang sekitar, jawabannya hampir sama semua, menyarankan untuk mengakhiri hubungan ini yaitu putus. Jadi ada terpaksa lah untuk mengakhirinya, putus. Jadi setelah putus itu Sarah ada nggak komunikasi lagi ke dia? Kan saya juga udah bilang juga kan ke dia kalau misalnya putus apa masih bisa berteman, kan saya bilang gitu. Terus katanya dia nggak bisa berteman dengan orang yang udah pernah menjalin hubungan sama dia. Jadi mau nggak mau dia ngeblok saya semuanya, IG, WA, pokoknya semua sosmed saya diblok. Berarti semua sosial media diblok itu sama dia ya? Berarti Sarah nggak ada chattingan lagi ke dia ya? Pernah sih satu sisi dia buka blognya lagi kan, kayak udah sebulan atau 2 bulan gitu lah, dia minta balikan lagi. Jadi menurut saya kayak nggak usah lah balikan lagi, kalaupun toh sama aja sikapnya nanti kayak gitu juga kan, ibaratnya capek juga, jadi nggak usah, udah putus. Berarti Sarah balas chat dia lagi gitu? Atau Balas tidak? ya seadanya aja gitu. Balas adanya aja. Sekarang udah terbiasa belum untuk nggak balas chat dia gitu? Tapi sekarang masih di blok? Enggak, iya, dia udah ngeblok tuh kan, buka chatnya, habis itu di bloknya lagi. Di bloknya lagi sampai sekarang? Berarti sampai sekarang nggak ada chattingan lagi ya? Berarti Sarah udah terbiasa lah ya nggak ada chattingan lagi sama dia? Karena udah lumayan lama jadi udah hampir terbiasa. Terbiasa, berarti nggak ada chattingan lagi ya? Berarti dari masalah dari yang udah kita konseling tadi, apa Sarah udah merasa udah terpecahkan masalah ini tadi? Udah, cuman keperasaan aja sih, mungkin makin lama nanti makin hilang sendiri gitu aja. Berarti Masalahnya udah siap. Udah siap ya? Oke, terima kasih Sarah Ya, udah mau sama-sama. dia konseling sama saya. Sama.